Swastiastu. Perkenalkan saya Putri Jeni Mahayani dengan NIM 2417051052. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai LKM 5, yaitu mengenai bagaimana strategi membangun toleransi karena perayaan Hari Nyepi ini bertepatan dengan Lebaran bagi umat Muslim. Nah, di sini artikel saya berjudul Membangun Harmoni Toleransi dalam Perayaan Nyepi dan Lebaran yang Bertepatan. Baik, jadi sebenarnya Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman agama, budaya, dan juga tradisi yang kaya. Jadi keberagaman ini bisa menjadi salah satu kekuatan bagi bangsa Indonesia, namun juga bisa menuntut adanya toleransi dan sikap saling menghormati antara umat beragama. Nah, salah satu momen yang memerlukan pemahaman dan kesadaran bersama adalah ketika dua hari besar keagamaan bertepatan, seperti pada saat ini, yaitu Hari Raya Nyepi dan juga Idul Fitri. Nah, toleransi ini adalah kunci utama dalam menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Jadi ketika Hari Raya Nyepi bertepatan dengan Idul Fitri, baik umat Hindu maupun umat Muslim ini perlu mengedepankan sikap yang menghormati. Nah, Nyepi ini merupakan hari suci bagi umat Hindu, identik dengan keheningan dan juga pelaksanaan catur bata penyepian. Nah, yang meliputi seperti tidak menyalakan api atau amati geni, tidak bekerja amati karya, dan juga tidak berpergian amati lelungan, dan tidak bersenang-senang atau amati lelanguan. Jadi sementara Idul Fitri ini bagi umat Islam adalah momen kemenangan setelah menjalani ibadah puasa sebulan penuh yang dirayakan dengan takbiran, silaturahmi, dan juga berbagi kebahagiaan. Nah, di sini ada pun beberapa strategi yang bisa membangun toleransi. Nah, agar kedua perayaan ini dapat berlangsung dengan damai, diperlukan strategi toleransi yang melibatkan berbagai elemen di masyarakat. Di antaranya yaitu yang pertama, sosialisasi dan komunikasi yang efektif. Jadi pemerintah daerah, tokoh agama dan pemuka masyarakat ini harus melakukan sosialisasi sejak dini mengenai aturan dan tata tertib yang akan dijalankan saat Nyepi dan juga Lebaran. Jadi umat Muslim ini perlu memahami bahwa Nyepi mewajibkan umat Hindu untuk menjaga ketenangan, sementara umat Hindu ini juga dapat memahami bahwa Idul Fitri ini adalah perayaan yang identik dengan kebersamaan dan juga kegembiraan. Yang kedua yaitu pengaturan teknis dalam perayaan. Jadi bagi umat Islam, takbiran ini bisa dilakukan dalam masjid tanpa menggunakan pengeras suara luar agar tidak mengganggu suasana hening Nyepi. Jadi kegiatan silaturahmi ini juga dapat dilakukan dengan cara yang lebih tenang dan tidak berlebihan. Selain itu, bagi umat Hindu ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar bahwa ada kebutuhan khusus bagi umat Islam yang merayakan Idul Fitri seperti menyiapkan makanan dan menjalankan ibadah sholat. Setelah itu yang ketiga yaitu peran pemerintah dan aparat keamanan. Jadi pemerintah daerah bisa mengeluarkan kebijakan yang bersifat akomodatif agar kedua perayaan ini juga dapat berjalan seiring tanpa adanya pihak yang merasa terganggu. Jadi aparat keamanan juga di sini harus bersikap netral dan membantu menjaga ketertiban agar tetap menghormati hak masing-masing dari umat beragama. Yang keempat yaitu sikap saling menghormati. Jadi selain pemerintah dan juga pihak keamanan, di sini juga masyarakat memiliki peran yang penting, di mana masyarakat harus mengutamakan sikap saling memahami dan juga menghormati hak masing-masing dalam menjalankan ibadah. Umat Islam ini bisa menyesuaikan merayakan Idul Fitri dengan lebih tenang, sementara umat Hindu ini juga dapat memahami bahwa kondisi tertentu umat Islam ini memerlukan kelonggaran dalam aturan Nyepi. Yang kelima yaitu memperkuat rasa kebersamaan dan gotong royong. Jadi perayaan dua hari besar yang bertepatan dengan dapat menjadi momentum untuk mempererat
persaudaraan. Masyarakat bisa mengadakan kegiatan sosial sebelum atau sesudah hari raya, seperti berbagi sembako atau melakukan kerja bakti bersama. Dengan demikian, perbedaan tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru menjadi kekuatan dalam memperkokoh persatuan bangsa. Nah, ada pun yang keenam yaitu keterlibatan tokoh agama dan budaya. Tokoh agama dan budaya ini budayawan ini memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang arti dari toleransi. Melalui ceramah, diskusi publik, atau kegiatan budaya, mereka ini juga dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya saling menghormati dan menjaga ketertiban saat dua hari besar ini bertepatan. Yang ketujuh, menciptakan ruang dialog antar umat beragama. Jadi dialog lintas agama ini dapat menjadi sarana untuk menghindari kesalahpahaman. Dengan adanya komunikasi yang baik, kedua belah pihak ini juga dapat berdiskusi untuk menemukan solusi bersama dalam menghadapi situasi di mana Nyepi dan Lebaran ini terjadi bersamaan. Yang kedelapan, pemanfaatan media untuk edukasi. Media, baik media cetak maupun digital ini juga dapat digunakan untuk media edukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi. Artikel, video, dan infografis yang menjelaskan tata cara perayaan masing-masing agama ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana menghormati satu sama lain. Yang kesembilan, kesadaran individu dalam toleransi. Nah, pada akhirnya toleransi ini juga dimulai dari individu masing-masing. Kesadaran untuk tidak mengganggu orang lain dalam menjalankan ibadahnya adalah salah satu bentuk penghormatan yang nyata terhadap nilai-nilai keberagaman. Dengan adanya sikap saling pengertian, Nyepi dan Idul Fitri ini dapat dirayakan secara berdampingan tanpa menimbulkan gesekan sosial. Baik, kesimpulannya yaitu keberagaman agama dan budaya di Indonesia ini menuntut sikap saling menghormati agar tercipta harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika hari raya Nyepi dan Idul Fitri bertepatan, diperlukan kesadaran dan toleransi dari semua pihak agar masing-masing umat dapat menjalankan ibadahnya dengan khidmat melalui komunikasi yang baik, pengaturan teknis yang tepat, peran aktif pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Kedua perayaan ini dapat berlangsung secara berdampingan tanpa menimbulkan gesekan sosial. Sikap saling menghargai menjadi kunci utama dalam membangun kedamaian. Dengan menjunjung tinggi nilai toleransi, keberagaman yang ada bukanlah penghalang bagi kita, melainkan kekuatan yang memperketat persaudaraan antar umat beragama di Indonesia. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan pada presentasi saya kali ini mengenai LKM 5 di mata kuliah Agama Hindu. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kata-kata yang kurang mengenakan. Saya tutup presentasi kali ini dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.